Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di saham film atau PT MD Pictures Tbk. Nah, untuk saham film ini tentunya sudah cukup populer di kalangan investor saham di Indonesia, karena saham film ini untuk kenaikannya ini agak cukup banyak ya, dia terus meningkat. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada direktur utamanya yaitu Manos Damo Punjabi, kemudian direkturnya yaitu Piyadarsi Anand. Nama kantor mereka tadi MD Palace Tower di Jalan Setiabudi Selatan nomor 7 Jakarta. Nah, jadi ini MD Pictures ini di Jakarta juga. Karena mengapa kami bilang ini cukup terkenal, karena kemarin pas kalau tidak salah 2021 ya. Nah, ketika kenaikan saham besar-besaran, saham film ini agak cukup populer di kalangan masyarakat ya. Lalu kita lihat di sini dikatakan dia satuan penuh tapi bentuknya rupiah. Asetnya ada, untuk aset besarnya ada kas, dan setelah kas kalau kita lihat agak sedikit meningkat dari 405 miliaran sekarang menjadi 518 miliaran. Untuk piutang usahanya sendiri pihak berelasi agak sedikit berkurang, dan semua rata-rata berkurang sih, baik pihak ketiga maupun pihak berelasi. Kita lihat di sini untuk yang total aset lancarnya dari 500 miliaran sekarang menjadi 628 miliaran. Jadi setidaknya ada peningkatan untuk total asetnya sendiri dari 1,6 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Nah, ini sebenarnya cukup bagus sih. Mengapa? Karena memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini saham film ini terus mencatatkan keuntungan. Apalagi ini total asetnya dia berkembang lagi. Terus mengalami peningkatan. Untuk hutang usahanya dia agak sedikit berkurang untuk yang hutang bank ya. Ini hutang usaha dari 7 miliaran menjadi 3,4 miliaran. Lalu ada total liabilitas jangka pendek, ini ada menurun juga. Total liabilitas jangka panjang meningkat, dan total hutangnya itu dia tampaknya mengalami peningkatan dari 76 miliaran sekarang menjadi 83 miliaran. Berarti dia meningkat ya. Tadi kita lihat perbedaannya itu paling kurang lebih 7 miliaran. Nanti kita lihat apakah untuk yang penambahan ekuitasnya itu ada sekitar segitu atau enggak, atau kemungkinan ekuitasnya menurun. Nah, ini ekuitasnya ini tampaknya dia meningkat. Tadi kan hutangnya meningkat paling beberapa miliar saja, ini ekuitasnya meningkat ini cukup banyak, bahkan sudah mencapai ratusan miliaran. Nah, beda jauh ya. Ini tampaknya cukup bagus ya, memang perusahaannya itu memang cukup bagus, sehingga kalau kita bilang memang dari tahun ke tahun tampaknya ada untuk kenaikan sahamnya itu selalu plus ya. Penjualan kalau kita lihat ini tampaknya penjualan menurun, agak cukup sepi dari 436 miliaran sekarang menjadi 369 miliaran. Beban pokoknya ini sedikit meningkat, laba bruto menurun menjadi 200 miliaran, netonya laba neto pun menurun. Nah, jadi perlu kita ketahui ketika laba kotornya menurun, tentu saja laba netonya juga ikut menurun. Untuk ini ada laba rugi yang kepada pemilik entitas Indo sebesar 96 miliaran dari 159 miliaran, sampai sudah dia menurun hampir 50% ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, walaupun dia mengalami penurunan, sepertinya ini brandnya masih cukup kuat. Aktivitas dari operasional penerimaan kas dari pelanggan dari 451 miliaran menjadi 384 miliaran. Dia ini agak sedikit menurun ya, pembayaran kepada pemasok itu menurun. Tapi kinerjanya agak kurang bagus ya untuk tahun ini ya. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya kayaknya cukup bagus, ini kayak untuk tahun ini agak sedikit menurun. Tapi memang agak cukup wajar ya. Mengapa? Kalau kita lihat di beberapa perusahaan di Indonesia, memang itu agak sedikit menurun. Untuk komisaris utamanya ada Sania Manos Punjabi, kemudian komisaris independen Sanjeewa Advani. Nah, ini ada yang gak ada nih. Kemarin ada David Elliot Umar, sekarang gak ada. Sekarang gak ada ya, entah karena resign atau entah karena mengundurkan diri atau gimana ya, atau karena sakit dan lain-lain, gak ada yang tahu. Nah, ini ada ya, ini gak ada ditulis ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang dia ada kasih keterangan, misalnya kalau komisaris ini dipecat ataupun untuk direktur ini mengundurkan diri atau gimana, ataupun meninggal dunia. Nah, itu biasa ada dijelaskan ya.
Kas dan setelah kas kita lihat. Kas yang di cash on hand ini tampaknya agak cukup menarik kayak pas-pas 100 jutaan. Nah, tadi dia sedikit meningkat. Untuk yang di bank itu dia meningkat cukup besar. Dari 56 miliaran sekarang jadi 122 miliaran. Dimana peningkatan paling banyak itu di Bank BRI. Nah, sebenarnya kami jujur ya, kami agak jarang menemukan sebuah perusahaan yang dia menaruh kas yang paling banyak itu di Bank BRI. Tapi ini kayaknya ini kami ketemu ini untuk yang Sunfilm ini mereka tahu paling banyak di Bank BRI. Cukup bagus ya. Ini deposito berjangka, ini ada rupiah, ada USD. Nah, ini rata-rata menurun tapi USD meningkat. Nah, USD meningkat. Sebenarnya ya, ini memang entah Sunfilm ini cukup bagus ataupun cukup pintar, tapi memang US dollar itu terus meningkat kalau kita lihat sekarang ya. Jadi kayaknya dia mengalami keuntungan juga ya saat dari Sunfilm ini. Ini ada PT Nusantara Sejahtera Raya, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Raja Wali dan lain-lain ya. Itu untuk piutang usahanya. Ini ada artis juga, artis manajemen komando. Wah, ada yang tahu gak? Nah, ini ada MNC Sky Vision, dulu ada sekarang nggak ada. Dan yang kemarin The Walt Disney, dulu ada sekarang udah gak ada. Lalu ada Houdini Digital dan lain-lain, dulu ada sekarang udah gak ada. Tapi memang kami ingat kemarin kami pernah membuat video, tapi itu tentang kalian mengatakan bahwa memang Walt Disney ada hutang ke sini kemarin, sekarang udah gak ada ya. Dan kalau kita lihat sampai hutangnya agak cukup bagus, tapi ini lebih dari 60 hari masih sekitar 18 miliaran, walaupun sudah berkurang dari 20 miliaran. Dan kalau kita lihat dari total penjualnya serta disertai dengan kita lihat yang belum jatuh tempo dan lain, tampaknya ini agak cukup bagus ya cash flow-nya menurut kami ya. Menurut kami karena dia dibandingkan dengan total penjualan di mana untuk yang belum jatuh tempo dan lain itu masih jumlahnya agak cukup sedikit. Piutang lainnya yang pihak ketiga, wah ini karyawannya apa kayak ya semua ya. Kemarin ada sekitar 104 jutaan, sekarang udah gak ada piutangnya. Mungkin kaya ataupun mereka sudah mendapat keuntungan dan bersedia membayar hutangnya. Tapi kan gak ada yang tahu, ibaratnya di dalamnya itu gimana, semuanya gak ada yang tahu. Dan di sini ada aset tetapnya, ini bisa dilihat di sini. Ini aset filmnya, ada produksi film langsung, ada produksi film tidak langsung dan lain-lain. Nah, jadi itu semua ada perbedaannya. Mungkin yang bergerak di bidang media ataupun perfilman bisa juga dijawab ataupun diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat ya, kepada kita semua melalui kolom komentar juga ya. Mungkin bagi ada yang tahu. Ini utang lainnya ya. Ada utang kepada Western Corp, kemudian ada Sekurindo, ada Mox, Mind AI, ada MD Musik Indonesia, MD Graha dan lain-lainnya. Dan ini memang meningkat. Sebenarnya mau dibilang gimana ya, banyak jumlahnya itu belum begitu besar ya jika dibandingkan dengan laba dan lain-lain. Total kenaikan gajinya itu sekitar 7%. Menurut kami masih sedang, masih oke. Ibaratnya masih beat inflasi ya dalam pengumuman secara nasional. Ibaratnya katanya kan inflasi nasional itu kira-kira berapa persen? Kayak masih di bawah 7 lah. Masih oke. Ini penjualannya. Nah, kalau kita lihat di sini tampaknya penjualan paling banyak itu di penjualan digital untuk filmnya. Memang setahu kami ini digital lebih berkembang loh. Intinya itu menurun. Daya lebar dari 300 miliaran menjadi 148 miliaran saja. Stasiun televisi menurun cukup drastis, 11 miliaran menjadi 2 miliaran. DVD apalagi 1 miliaran menjadi 500-an juta saja. Dan ini lain-lain gak ada yang tahu. Nah, ini yang perlu kita tahu mengapa mereka tulis lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari sini, digital itu meningkat cukup pesat. Sama seperti yang ketika kami melihat Global Mediacom-nya. Itu yang digital itu meningkat, sampai terus meningkat. Banyak ketika yang menurun, digital menjadi salah satu sektor yang dapat menghasilkan keuntungan yang terus meningkat kalau menurut kami ya.
Saya nggak tahu dia saja ke depannya ini penjualan dari 21 miliaran menjadi 28 miliaran. Ini yang bebannya ini ya, ada promosi dan lain-lain, gaji dan tunjangan. Ini bisa dilihat di sini semuanya ada asuransi kesehatan, pengangkutan sensor film ngakak, penghasilan beban dan lain-lain. Nah itu berarti tadi untuk yang sensor film itu masih ada bebannya. Nah itu semua kita perlu kita pelajari. Misalnya sebelum membeli perusahaan kita pelajari lagi mengapa sensor film itu ada beban dan lain-lain. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.